Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan bahwa esok kepolisian akan mengirimkan surat panggilan untuk Basuki Cahayapurnama agar diperiksa pada hari Senin. Saya ingin tahu apakah ini artinya surat keputusan Kapolri terdahulu, Badrodin Haiti, untuk menangguhkan semua proses hukum terhadap peserta pilkada. Anda melanggar surat keputusan yang lalu? Oh, yang mau jawab Panglima? Saya yang menjawab. Anda mau membela Pak Tito? Enggak. Yang saya tanya Pak Tito loh Panglima. Ya, iya, saya hanya mengingatkan saja Pak Tito. Mengapa demikian? Karena berdasarkan STR 498 bulan Oktober 2015, itu STR itu muncul. Mengapa muncul? Karena memang polisi dituntut untuk profesional. Itu yang pertama. Kemudian menghindari konflik of interest dan intervensi kelompok kepentingan politik. Sehingga dalam TR itu apabila calon belum ditentukan, maka yang diperiksa adalah saksi-saksinya. Tapi apabila calon itu sudah ditetapkan sebagai calon, maka semua tidak diperiksa setelah selesai baru. Sehingga Pak Kapolri melanggar STR Kapolri sendiri. Kita tidak bisa melihat apakah itu Pak Badrodin, apakah Pak Tarman. Karena belum ada keputusan kepolisian Republik Indonesia. Saya pikir Anda mau membela, ini Anda menyalahkan Kapolri, Panglima. Sebentar dulu, belum selesai. Oke. Ya. Maksud saya, seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, bahwa Kapolri ini sudah mengorbankan, melanggar TR tersebut dalam kasus ini. Gitu. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan, nanti efeknya, pilkada sekarang ini ada 101, berarti ada 100 lagi yang bakalan bisa melaporkan juga dan harus diperlakukan sama. Oke. Kemudian bukan cuma 100, kalau calonnya 3 bisa jadi 300. Gubernur wakil gubernur bisa banyak. Saya khawatir nanti selama ini bisa-bisa kepolisian tidak bekerja. Oke. Mengamankan karena kasus ini. Jadi saya katakan apa yang katakan Pak Habib benar. Pak Kapolri benar-benar tapi kemudian itu bisa aspirasi tadi itu. Kemudian bisa dibaca Pak Tito, mohon maaf, bisa dibaca memang polisi tunduk terhadap tekanan massa. Yang Anda lakukan itu karena Anda takut pada tekanan massa? Mungkin saya melihat diskresi seperti itu. Saya melihat mentolerir tekanan-tekanan seperti ini dalam rangka untuk kepentingan ketertiban umum. Harus dilihatnya dalam perspektif yang lebih positif gitu. Jadi kita mengapresiasi, menghargai niat baik kepolisian kita untuk tadi itu menangkap aspirasi sebagian masyarakat kita yang memang sudah mulai masif seperti ini. Jadi kalau sebatas hanya pemeriksaan lalu menindaklanjuti proses aduan masyarakat, saya pikir itu masih dalam batas-batas yang bisa difahami karena memang konteksnya ini kan agak berbeda gitu. Jadi kita harus melihatnya dari perspektif Anda sependapat itu. Bang Zul karena memang ini memang langkah terbaik yang bisa diambil walaupun harus tadi melanggar telegram yang lama, walaupun kemungkinan berimbas pada pilkada yang lain, tapi ini memang jalan terbaiknya? Saya kira ini kan untuk kepentingan lebih besar. Tapi begini Nana, ini kepentingan lebih besar. Tapi menurut saya begini, yang paling penting ini pelajaran buat kita semua saya kira. Kita mesti meluruskan kembali. Orang tujuannya menjadi bupati itu untuk apa sih? Running menjadi gubernur itu untuk apa sih? Running untuk anggota DPR tadi yang disampaikan Saudara itu untuk apa sih? Inilah sekarang yang kita mulai kehilangan nilai-nilai. Gitu ya. Padahal Pak Panglima TNI mengatakan waktu diangkat jadi Panglima TNI disumpah. Dia menjadi gubernur disumpah, menjadi bupati, menjadi DPR disumpah. Apa sumpahnya? Sumpahnya itu jelas taat kepada konstitusi. Baik. Maka kalau konstitusi harus 4 hal itu yang dijadikan perilaku dasar bagi pemimpin itu, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Ini nggak boleh tawar-tawar. Jadi kalau ada gubernur melanggar ini, berarti dia mengkhianati sumpahnya. Oleh karena ini pelajaran penting saya kira bagi kita. Mari kita kembali ke nilai-nilai luhur keindonesiaan kita itu.
Tidak hanya sekedar sumpah, tetapi betul-betul menjadi perilaku. Oke. Saya bagi mau kita semua. nambahkan dikit Mbak Najwa. Jadi sekali lagi dengan menggulirkan kasus ini, ya, kita berasaskan pada equality before the law, persamaan di muka umum, dan juga menangkap aspirasi yang berkembang. Saya minta juga bahwa langkah-langkah yang sudah kami laksanakan ini dihargai, dan juga untuk menunjukkan bahwa sekali lagi kita tidak ada upaya untuk melindungi terlapor dan lain-lain. Itu yang paling utama. Baik. Meskipun bukan tanpa resiko. Sekali lagi Bapak Panglima itu sudah menyampaikan resikonya, karena pada pengalaman tahun-tahun pilkada sebelumnya banyak sekali kepentingan politik yang berusaha menjatuhkan paling gampang itu dengan hukum, Oke. tangan polisi, penyidik. Nah, bisa saja nanti di 100 kasus, 100 pilkada lain akan terjadi. Bukan hanya di situ bahkan. Bahkan untuk pilkada Jakarta pun nanti bukan tidak mungkin, kemungkinan nanti ada pihak-pihak yang melaporkan pasangan-pasangan yang lain. Satu pasangan ini dilaporkan, yang lain mungkin akan dilaporkan juga, dan mereka pasti akan mengambil presiden kasus ini. Bahwa kasus ini sudah dijalankan, berarti yang lain pun harus diproses juga. Baik. Ini kira-kira risikonya. Kita harus break dulu Panglima. Ya. Kita masih ada waktu setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.